Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Fatasya Khalida, NPM 102-190-62, kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 sampai pertemuan 5. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Bab 1, definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wazan fa'ila yaf'ilu fa'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Syahadatan menurut logika atau bahasa. 1. Makna mustarak. Makna mustarak artinya satu kata yang mengandung banyak arti. Syahidah dalam Al-Quran mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung pada kalimat yang mengikutinya, seperti contoh berikut ini. 2. Makna muradif. Makna muradif artinya satu arti namun mempunyai persamaan kata. Di dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai persamaan kata. Misalnya, 1. Iklan, proklamasi atau pernyataan. Proklamasi adalah pemberitahuan kepada umum. Seseorang yang melaksanakan syahadatain artinya dia telah memproklamasikan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seorang muslim. Syahidah yang berarti proklamasi terdapat pada firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 18. 2. Al-Qasam atau sumpah. Secara umum, sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau yang dianggap suci. Pernyataan ini disertai tekad untuk melakukan sesuatu yang menguatkan kebenaran dan keberanian, menderita kalau pernyataan itu tidak benar. Kata syahidah sama artinya dengan bersumpah, seperti pada firman Allah pada Quran Surat An-Nur ayat 8. Yang ketiga adalah ikrar atau pengakuan atau ikrar. Ikrar artinya berjanji dengan kesungguhan hati atau pengakuan terhadap suatu kebenaran. Ikrar yang memiliki kesamaan makna dengan syahadah ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 84. Selanjutnya, syahadatain menurut syar'i. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati pada saat melaksanakan rukun Islam yang pertama. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam. Ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dengan demikian, secara syar'i, syahadatain memiliki makna yaitu satu, ikatan atau akidah. Ikatan menurut Al-Quran adalah akidah yang bersangkutan. Dalam pengertian syar'i, makna akidah adalah iman, keyakinan. Orang yang melaksanakan syariat syahadatain hakikatnya adalah orang yang sedang mengadakan ikatan atau akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah mengadakan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendapatkan ikatan yang kuat seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang telah disetujui. Perjanjian dalam Al-Quran dapat berarti 1. Sumpah setia, 2. Sumpah atau janji. Selanjutnya adalah yang ketiga, kontrak sosial. Kontrak sosial adalah persetujuan antara makmum atau rakyat dengan imam atau pemimpin untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap benar oleh kedua belah pihak, yaitu 1. Baiat. Baiat adalah pengucapan sumpah atau janji setia kepada imam atau pemimpin atau pernyataan kesanggupan dan kesiapan taat dan patuh kepada nabi atau kepada imam atau khalifah selama tidak melanggar ketentuan agama. Dalam Al-Quran, syariat baiat terdapat pada Quran Surat Al-Fat ayat 10. Yang kedua adalah tijaroh. Tijaroh juga berarti baiat atau jual beli antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Penjualannya adalah orang yang beriman dan pembelinya Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat At-Taubah ayat 111. Selanjutnya, bab 2, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam, syahadatain atau dua kesaksian, merupakan prinsip dasar yang menjadi penentu keabsahan dan diterimanya atau tidaknya amalan seorang hamba. 1. Rukun pertama dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya. Syarat syah melaksanakan ibadah tersebut adalah muslim. Muslim adalah seseorang yang telah menyatakan diri sebagai muslim, yaitu telah melaksanakan syahadatain. Jadi tidak sah seseorang melaksanakan syariat Islam. 2. Perwujudan al-wara dan al-bara. 1. Al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tauhid. Kemudian itu disebut al-bara. 2. Al-wala. Kalimat illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Inilah yang disebut dengan al-wala.
3. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. 4. Akar pohon Islam. Allah memberi perumpamaan kalimat tayyibah sebagai pohon yang baik. 5. Pondasi bangunan Islam. Rasulullah mengabarkan bahwa Islam sebagai suatu bangunan. 6. Penjaga fitrah atau God spot. Agar God spot atau kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab 3, syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Tahap kehidupan manusia. 1. Kehidupan pertama. Dalam hadis Nabi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, lalu menjadi alaqah atau segumpal darah, selama itu pula lalu menjadi mudghah atau segumpal daging, selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang ditentukan, yakni rezeki, ajal, amal, dan sengsara bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain untuk direnungkan proses kejadian manusia di alam rahim, ada peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika ruh akan dimasukkan ke dalam jasad manusia. Allah mengadakan perjanjian dengan ruh tersebut. Pengambilan janji antara ruh manusia dan rohnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kedua, kehidupan pertama. 1. Alam rahim. 2. Alam dunia. Masa balita atau 0-5 tahun. 2. Masa kanak-kanak 5-12 tahun. 3. Masa mumayyiz, yaitu 12 tahun ke atas. 4 adalah masa pikun, yaitu 75 tahun sampai kematiannya. Yang ketiga adalah kematian pertama. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-pahalamu, sebagaimana dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. 4. Kehidupan kedua, yaitu kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia adalah sikap manusia terhadap syahadatain, yaitu yang menerima seruan Rasul dan yang menolak seruan Rasul. Alasan mereka menolak seruan Rasul adalah pendidikan orang tuanya atau pengaruh dan sikap hidup. Kelompok manusia yang menolak syahadatain di akhirat adalah penghuni neraka. Yang kedua adalah penghuni surga. Selanjutnya bab 4, hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman, pengertian iman dalam bahasa Arab artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan sempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan Islam serta dibuktikan dengan perbuatan secara nyata. Rukun iman menurut lugot al-Islam berasal dari kata aslama yang artinya patuh, menyerah, dan tunduk. Orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan Allah disebut dengan muslimin. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimin. Menurut syar'i, al-Islam adalah dinullah yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui perantara malaikatnya, sebagaimana aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya dipresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu bisa dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Jadi iman itu terwujud apabila dilaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam tidak berarti apa-apa. Surga hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah pelaksanaan syariat yang terstruktur dalam arkanul al-Islam. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abdul Ala Al-Maududi bagaikan sebatang pohon. 1. Iman sebagai akar, 2. Islam sebagai batang, 3. ihsan sebagai buah. Tauhid atau akidah syahadatain yang kuat akan tumbuh, Islam yang kokoh yang tidak mudah tumbang, dan dengan pohon yang kokoh maka akan menghasilkan akhlak yang baik dan generasi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.